Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar akuntansi manajemen. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Indonesia Daryanto, lalu ada Rizka Yuningsi, yang ketiga ada Najwa Amanda, dan yang terakhir ada Muhammad Faris Araihan. Berikut ada studi kasus yang kami gunakan untuk mengerjakan soal. Dan berikut adalah data-data yang dibutuhkan untuk menjawabnya. Dan berikut adalah soal-soal yang diminta. Yang pertama ada poin A, yaitu hitunglah biaya bahan baku, BTKL, dan overhead pabrik. Buatlah jurnal untuk pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, BTKL, BOP, dan persediaan produk jadi. Lalu ada yang C ada membuat laporan laba rugi menggunakan model margin kontribusi. Yang D ada lakukan analisis BOP unit dan BP sales, sertakan pembuktiannya. Dan ada E, yaitu lakukan analisis MOS. Yang F adalah lakukan analisis DOL serta pembuktiannya. Yang G ada hitung berapa laba diperoleh jika meningkatkan penjualan sebesar 70%. Dan yang terakhir H yaitu berapa unit yang terjual agar perusahaan mendapat profit sebesar 560 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yuningsi dari kelompok 2, kelas 4701. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan saya dari poin A, yaitu melakukan perhitungan biaya bahan baku, BTKL, dan BOP. Lalu juga laporan margin kontribusi. Sebelumnya saya izin untuk menjelaskan soalnya. Yaitu pada bulan Agustus 2022, Mebel Adari menjual sebanyak 100 unit meja pertemuan kepada Hotel Kedaton dengan harga jual per unit 9.352.000. Mebel Adari pegawai sebanyak 10 orang, yaitu terdiri dari 6 orang pegawai di bagian produksi, 2 orang bagian pemasaran, dan 2 orang pegawai bagian administrasi umum. Untuk kegiatan yang terjadi pada bulan Agustus, yaitu adanya kebutuhan bahan untuk membuat satu meja pertemuan, pembelian bahan baku dan bahan penolong, pemakaian bahan baku dan bahan penolong, lalu biaya tenaga kerja langsung, dan selanjutnya yaitu yang dipertanyakan adalah hitung dari biaya bahan baku. Oke, untuk biaya bakunya bisa dilihat dari soal, yaitu nama biaya bahan bakunya adalah kayu jati. Untuk pembelian bahan kayu jati itu sebanyak 600 keping dengan harga satuan 630. Oke, kayu jati sebanyak 600 keping. Harga satuannya 630, 630, 630. Oke, di cross check lagi. Pembelian kayu jati 600 keping, harga 630.000, 630.000. Bisa dikalikan dari 630.000 dikali 600 keping. Yaitu total harganya adalah 378.378.000. Untuk pemakaian bahan bakunya yaitu kayu jati sebanyak, bisa dilihat di sini, kayu jati sebanyak pemakaian 500 keping dengan harga yang sama 630.000. 500 keping dengan harga yang sama yaitu 630, 630. Untuk total harga dari pemakaian bahan baku itu 500 dari totalan dikali harga satuan, yaitu hasilnya adalah 315.315.000. Lalu selanjutnya untuk perhitungan BTKL, seperti yang diketahui di soal, ada 3 jenis pengerjaan: pengukuran dan pemotongan dengan tarif per jam 33.200, lalu perakitan dengan tarif per jamnya yaitu 35.220, lalu pengecatan dan finishing dengan tarif per jamnya adalah 37.270. Lalu ada 6 pegawai dengan bagiannya masing-masing dan jumlah jam kerja per hari. Oke, bisa dilihat. Total gaji Budi Santoso, yaitu karena dia pengukuran dan pemotongan, yaitu sebesar 33.200. 33.200. Oke.
Lalu untuk Ade Sutisna sama pengukuran dan pemotongan yaitu 33.200 juga. Untuk Fahri Sudrajat dan Agus Saifullah yaitu sama-sama perakitan sebanyak 35.220. 35.220. Untuk Anggoro dan Bakri yaitu pengecetan sebesar 37.270. 37.270. Eh, 37.270. Itu tarifnya seperti yang di sini. Lalu bisa kita hitung yaitu jumlah jam kerja per hari dikali tarif yaitu sebanyak 199.200 untuk gaji Budi Santoso. Lalu sama dengan Ade Sustisna 199.200. Untuk yang bagian Fahri itu sebesar 281.760. Lalu untuk bagian Agus sama dengan Fahri. Lalu untuk bagian pengecatan yang Anggoro itu sebesar 186.350. Lalu untuk Bakri sama nominalnya dengan Anggoro yaitu 186.350. Itu totalan dari gaji per harinya. Sedangkan untuk gaji per bulannya yaitu total gaji per hari dikali 30. Lalu bisa aja isi otomatis yang didapatkan sebesar, kita ubah dulu formatnya, sebesar 40.038.600 untuk biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu BOP. Di BOP ada pemakaian bahan penolong. Yang di sini ada pelitur, lem, paku, sekrup, amplas yang masing-masing terdapat dari soal dengan harga satuan, yaitu kita langsung hitung aja, yaitu 53.270 dikali 400. Lalu untuk 32 dikali 200. Lalu untuk 8.320 harga paku dikali 100. Untuk sekrup dikali 100, hasilnya 193.000. Untuk amplas dikali 1.000. Oke. Dari total pemakaian bahan penolong yaitu sebesar 32.195.000. Maka bisa kita taruh untuk PTKTL seperti yang terdapat di soal, biaya tetap lainnya yaitu gaji karyawan administrasi dan umum 42.720.000. 42.720.000. Untuk gaji karyawan biasa bagian pemasaran yaitu 57.360.000. 57.360.000. Untuk BOP lainnya yaitu sebesar 1.530.500. 1.530.500. Untuk totalnya yaitu untuk BOP adalah 133.805.500. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar Akmen bagian saya. Ya, di sini saya mendapatkan soal itu buat jurnal sama buat analisis MOS. Untuk jurnal sendiri kita melakukan jurnal pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, mencatat BTKL sama mencatat BOP. Oh ya, untuk soal yang pembelian bahan baku, di sini ada keterangan bahwa dia itu dilakukan pembelian bahan baku itu secara kredit.
Nah, pasti kita itu keterangannya itu pembelian bahan baku pada utang dagang, tidak seperti yang biasanya itu barang dalam proses pada pembelian bahan baku. Nah, dikarenakan kita pembeliannya secara kredit, maka kita gunakan ini pembelian bahan baku pada utang dagang. Untuk nominalnya kita mengikuti yang dikerjakan di soal A tadi, yang dikerjakan oleh Heran. Total harga dari pembelian bahan penolong. Bukan pembelian bahan baku, bahan penolong. Lalu selanjutnya itu jurnal pemakaian. Dikarenakan tidak ada keterangan pembeliannya secara kredit seperti pembelian bahan baku ini, jadi kita tulisnya itu barang dalam proses ada persediaan bahan baku. Untuk nominalnya kita seperti tadi mengikuti di soal A, total harga dari pemakaian bahan baku ini. Selanjutnya pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku. Jurnal perlu mencatat PTKL. Barang dalam proses pada utang gaji. Datanya seperti tadi dari soal A. Total hasil dari total gaji per bulan. Lalu jurnal mencatat BOP. Barang dalam proses pada biaya overhead pabrik. Sama seperti tadi kita butuhkan data dari soal A. Untuk BOP sendiri totalnya itu 133. 133 sekian ya. Nah, lalu yang terakhir itu untuk mencatat persediaan produk jadi. Dikarenakan di soalnya itu tidak ada, maka kita bisa cari sendiri untuk persediaan produk jadinya atau biaya produknya. Untuk rumusnya sendiri, dia tuh biaya produk tuh ada biaya bahan baku ditambah BTKL sama ditambah BOP. Nah, data kita ada semua di sini. Di sini BBB, BTKL sama BOP. Untuk BBB sendiri nominalnya itu ini yang ini, BTKL di sini. Lalu untuk BOP. Nah, semua ini akan dihasilkan biaya produksi, biaya produk alias persediaan produk jadi. Kita tambahkan semua. Nah, hasil adalah sekian. Lalu baru kita bisa buat jurnalnya karena sudah mendapatkan datanya. Keterangan dari kita itu ada persediaan produk jadi pada biaya dalam proses BBB, biaya dalam proses BTKL, biaya dalam proses BOP-nya. Untuk persediaan produk jadinya hasil dari persediaan produk jadi ini. Lalu untuk BDP BBB-nya segini, BDP BTKL ini, lalu BDP BOP segini. Kalau ditotalin dia nominalnya pasti sama. Ini untuk laporan laba rugi untuk penjualan yaitu sebesar sebanyak
100 unit, 100 unit, yang dimana saya dimana diketahui di soal yaitu harga jual per unit aja adalah 9.352.000. Di sini adalah 9.352.000. Terus per unitnya itu 9.352.000. Jika dikali untuk 100 unit itu dikali 100, maka hasilnya adalah 935.200.000. Sedangkan untuk menghitung variabel cost per unitnya, yaitu pemakaian bahan baku ditambah pemakaian bahan penolong ditambah PTKL dibagi keseluruhan total unit produksi. Yaitu di sini kita dapatkan yaitu pemakaian bahan baku yaitu 315 juta. 315 juta, 315 ribu, ditambah pemakaian bahan penolong, yaitu diambil dari ini pemakaian bahan penolong yaitu 32.195.000. 32.195.000 ditambah BTKL. BTKL-nya adalah 40.038.600. 40.038.600 dibagi total unit penjualan yaitu 100 unit. Oke, jadi itu bisa ikut. Bisa ikut. PKL nomor 3 600 kurung dibagi 100 sama dengan 33.875.000 untuk variabel cost per unitnya. Sedangkan jika dikalikan dengan 100 yaitu 387.548.600. Jadi di ini IFI tabelnya 1 sama 935.200, lalu variabel cost-nya yaitu 3.875.486 dikali 100 itu dikurang untuk margin kontribusinya dengan hasil 547.651.400. Sedangkan untuk fixed cost-nya yaitu sebesar 100.610.500 dengan laba ruginya yaitu dari hasil pengurangan 446.040.900 rupiah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengerjakan bagian saya, yaitu saya diminta untuk mengerjakan soal D dan juga soal F. Soal D sendiri yaitu lakukan analisis BEP unit dan BEP sel, sertakan pembuktiannya. Dan untuk soal F sendiri lakukan analisis dol dan sertakan pembuktiannya. Untuk ini sendiri, untuk soal D itu kita disuruh menghitung BEP unit dan juga BEP sales sertakan dengan pembuktiannya. Untuk menghitung BEP unit dan BEP sales kita membutuhkan harga jual per unit dan variabel cost per unit untuk menghitung CMPU. Nah, di sini harga jual per unitnya kita bisa ambil dari sisi 1 yaitu laporan margin kontribusi dan variabel per unitnya juga
Nah, rumus BP unit sendiri yaitu fixed cost dibagi CMPU. Karena CMPU-nya belum didapat, maka kita hitung dulu CMPU-nya, yaitu rumusnya harga jual per unit dikurang variable cost per unit. Di sini kita udah tahu harga jual per unitnya dan variable cost per unit, tinggal dikurangi. Didapat 5.476.514 untuk CMPU-nya. Untuk menghitung BP unitnya itu rumusnya fixed cost dibagi dengan CMPU. Fixed cost-nya kita bisa dapat dari sheet 1 ya, di laporan margin kontribusi. Lalu dibagi dengan CMPU yang tadi kita sudah hitung. Nah, maka di sini didapat 18,55. BP unit ini didapat untuk menghitung titik impas suatu perusahaan. Maka perusahaan akan mencapai titik impas saat berhasil menjual sebanyak 18,55 unit atau bisa dibulatkan menjadi 19 unit. Lalu pembuktiannya di sini kita menggunakan laporan laba rugi margin kontribusi. Di sini kita hitung harga jual per unitnya dikali dengan BEP unit yaitu 18,55. Begitu juga dengan variabelnya. Lalu kita hitung margin kontribusinya yaitu dengan mengurangi sales dengan variable cost. Maka dapat 101, 610, 500. Dan kita pindahkan fixed cost yang sudah ada. Lalu untuk menghitung laba rugi, kita harus mengurangi margin kontribusi dengan fixed cost. Nah, maka dapat 0 rupiah. Kenapa 0 rupiah? Karena perhitungan BP ini diperuntukkan untuk mencari posisi gimana perusahaan ini tidak laba dan juga tidak rugi, ya, atau bisa disebut juga dengan titik impas. Lalu selanjutnya kita akan menghitung BP versi sales. Di BP versi sales ini kita membutuhkan fixed cost juga CMR. Karena CMR belum didapat, jadi kita hitung dulu CMR-nya. Rumus dari CMR sendiri adalah 1 dikurang variable cost dibagi sales. Variable cost-nya kita ambil dari laporan laba rugi margin kontribusi, lalu dibagi dengan sales. Nah, maka didapat CMR 0,58555,981,608. Nah, rumus dari BPSL sendiri yaitu fixed cost dibagi CMR. Fixed cost kita ambil dari sini, CMR-nya kita ambil dari yang tadi kita sudah hitung. Nah, maka perusahaan akan mencapai titik impas jika berhasil mendapatkan penjualan sebesar 173.515.743,04. Nah, di sini kita pindahkan dulu penjualannya. Kita akan pembuktian BP sales. Caranya itu kita pindahkan dulu penjualannya di tempat sales yang sudah dikalikan oleh per unit. Nah, untuk mengetahui berapa sih unit yang kita harus hitung untuk variable cost-nya, atau berapa unit yang harus kita jual. Nah, itu tinggal 173 ini dibagi dengan 9.352. Nah, berarti kan 18,55. Berarti variable cost-nya kita kali dengan 18,55. Nah, untuk margin kontribusinya tinggal dikurangi antara sales dengan variable cost. Lalu fixed cost-nya kita pindahkan dulu. Nah, ini untuk mencari laba rugi tinggal margin kontribusi dikurang dengan fixed cost. Maka didapat 0. Kenapa bisa 0 juga? Jadi BEP ini sebenarnya sama antara BP unit dan BP sales, tapi BP sales ini bentuknya berupa jumlah penjualannya, dan beda dengan BP unit. BP unit itu bentuknya dalam jumlah unit yang kita jual. Jadi kalau BP sales itu udah jumlah penjualan, kalau ini berapa sih unit yang harus kita jual gitu. Jadi ini tuh untuk menghitung titik impas dari perusahaan itu agar tidak laba dan juga tidak rugi. Ini kita akan melakukan selanjutnya kita akan melakukan analisis MOS. Apa sih itu MOS? MOS itu bisa aja dibilang kayak margin of safety. Digunakan itu buat ngukur berapa jauh perusahaan bisa turun, berapa jauh penjualan perusahaan bisa turun sebelum mengalami kerugian. Di sini kita akan mencari persentasenya. Untuk rumus MOS-nya sendiri itu adalah sales dikurangi break even point sales. Artinya adalah titik impas sales itu sendiri, nilainya yang antara untung dan tidak rugi. Dia seperti itu. Lalu dibagi sales lagi. Lalu untuk mencari persentasenya kita dikalikan 100%. Untuk nilai sales itu sendiri itu udah dikerjain sebelumnya sama Hanina di bagian C sini. Nah, ini nominalnya segini. Lalu untuk break even point salesnya nominalnya, ya ini dikerjain Hanina juga, emang jago dia, segini. Nah, dengan ini kita udah bisa nyari margin of safety-nya, itu sales dikurang BP sales, lalu dibagi sales lagi, hasilnya segini. Lalu terus kita nyari persentasenya.
dikalikan 100%. Waduh. Nah, di sini dituliskan 81%. Sebentar ini. Nah, biar enak. Jadi yang artinya apa? Maksudnya apa sih? Artinya ini perusahaan memiliki ruang aman sebesar 81,45% dari total penjualannya sebelum mengalami kerugian. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal F yaitu analisis DOL dan sertakan pembuktiannya. Untuk menghitung DOL sendiri, rumusnya adalah margin kontribusi dibagi operating profit atau NOI atau laba bersih, bisa kita bilang juga. Nah, kita cari dulu diketahuinya kontribusi marginnya itu bisa didapat dari laporan laba rugi margin kontribusi, yaitu ada 547, 651, 400. Lalu net operating income-nya atau laba ruginya itu ada di angka 446, 040, 900. Nah, lalu kita langsung hitung saja. Cara menghitungnya tinggal kontribusi margin ini dibagi dengan NOI-nya. Maka kita dapat 1,2278 atau bisa kita buat persen juga. Tinggal di copy. Bisa di copy. Lalu kita ubah menjadi persen. Nah, lalu untuk melakukan pembuktiannya, kita karena di sini DOL itu perhitungan untuk saat penjualan dinaikkan 100%, maka kita harus mengalihkan salesnya 200 karena sebelumnya di laporan laba rugi sebelumnya salesnya itu dijual 100 unit. Karena kita menaikkan sebanyak 100%, berarti harus dikali 2 kali lipat yaitu 200. Berarti kita tinggal kali ini dengan 200. Begitupun juga dengan bawahnya. Dengan variabelnya juga kita kali 200. Nah, kita itu margin kontribusinya, sales dikurang variable cost, lalu didapat segini, lalu fixed cost-nya kita ambil dari yang sebelumnya. Nah, lalu kita kurangkan antara margin kontribusi dengan fixed cost untuk mencari NOI atau laba. Nah, maka didapat 993, 692, 300. Nah, untuk menghitungnya, untuk menghitung pembuktiannya itu kita dapat membandingkan dengan laba sebelumnya. Laba sebelumnya kita dapat di 446, 040, 900. Lalu karena tadi kita udah hitung dolar itu didapat 122,78, berarti ada kenaikan sebesar 122,78%. Jadi kita langsung kali aja antara ini dengan laba sebelumnya, maka didapat segini. Lalu kita tambahkan aja untuk pembuktiannya apakah sama atau tidak dengan yang kita udah hitung di laporan laba margin kontribusi. Nah, maka hasilnya sama. Berarti kalau kayak gini perhitungannya sudah benar karena pembuktiannya sudah sesuai antara jumlah laba saat dinaikkan 122,78% dengan kalau kita udah melakukan sell 100% lebih banyak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan soal selanjutnya dijelaskan oleh Najwa Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadila Amanda dengan NIM 607032300056. Saya akan menjelaskan tentang soal bagian saya untuk tugas besar akuntansi manajemen. Baik, di sini ada soalnya. Untuk yang bagian saya, yaitu nomor yang G dan H. Untuk nomor G, hitung berapa laba yang diperoleh jika perusahaan meningkatkan penjualan sebanyak 70%. Baik, kita langsung saja ke pengerjaannya. Baik, di sini ada soalnya, yaitu hitung berapa laba yang diperoleh jika perusahaan meningkatkan penjualan sebanyak 70%. Nah, di sini FC per unitnya kita ambil dari soal C, yaitu di sini. Lalu, untuk variable cost-nya kita ambil juga dari soal C, yaitu di sini didapat dari pemakaian BB ditambah BTKL, dibagi total unit. Lalu selanjutnya di sini ada laporan laba rugi margin kontribusi yang lama, itu yang sales unitnya itu ada 100 unit. Nah, ini didapat dari, untuk ini itu didapat dari 9. Laporan laba rugi ini bisa kita lihat juga di soal C ini, sama. Lalu kita copy aja di sini. Nah, gimana sih cara menentukan jumlah unit baru? Nah, untuk jumlah unit baru, kita bisa tahu dari sales lama, ini 100 unit, kita tulis 100, dikali, terus dikali 1 ditambah 70%. Karena di sini di soal itu
gimana meningkatkan sebanyak 70%. Nah, didapat 170. Nah, untuk 170 ini kita pakai untuk unit baru dan hitung laporan laba rugi margin kontribusi yang baru. Nah, ini bisa kita copy aja sebagai template. Nah, ini kita ganti 170. Ini juga. Lalu untuk di sini itu kita ambil sama dari sini dan ini juga dari sini. Nah, hasil ini kan masih sama yang lama. Nah, ini karena masih dikali 100. Nah, kita ubah jadi 170 dan ini juga. Nah, untuk ini itu pengurangan dari ini sales dikurang variable cost. Lalu untuk fixed cost-nya ini masih sama dan laba ruginya kita ambil dari margin kontribusi dikurang fixed cost. Nah, jadi kita dapat laba yang diperoleh jika perusahaan meningkatkan sebanyak 70% itu didapatkan sebanyak 829.396.880. Biar beda, kita ubah warnanya. Nah, jadi gini. Ini bisa kita ubah juga jumlah meningkat 70%. Nah, udah lanjut kita ke nomor H. Untuk H, diminta berapa unitkah yang terjual agar perusahaan mendapatkan profit sebesar 560 juta. Langsung saja di perhitungannya. Kita ke ini. Nah, berapa unitkah yang terjual agar perusahaan mendapatkan profit sebesar 560 juta. Nah, diketahui target profitnya ini berarti 560 juta. Fixed cost-nya itu bisa kita ambil dari di C. Nah, di sini diambil dari sini. Kalau CMPU-nya terdapat juga di soal D. Nah, di sini CMPU-nya sudah dihitung terlebih dahulu sebelumnya. Lalu, dengan menghitung berapa unit yang sudah kita mau target profitnya itu, dihitung dengan menggunakan rumus RSU. RSU ini rumusnya yaitu target profit ditambah fixed cost dibagi CMPU. Nah, CMPU. Nah, untuk menghitungnya 560 juta ditambah 101.610.500 dibagi CMPU-nya 5.476.514. Nah, kita hitung. Lalu ini. Nah, ini untuk perhitungannya pembagian berarti 661.610.500 dibagi 5.476.514. Nah, yang kita dapatkan sebanyak 121 unit. Jadi, dengan target profit 560 juta didapatkan unitnya sebanyak 121 unit. Baik, sudah selesai pengerjaan nomor G dan H. Izin untuk stop share. Baik, sudah kita jelaskan dari soal yang kita ambil untuk tugas besar akuntansi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.